Soal skema pembatasan kendaraan bermotor melalui mekanisme ganjil genap kembali diberlakukan sejak tadi saya sebut tanggal 25 Maret hari Senin setelah libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi sudah selesai. Mekanisme ini diberlakukan untuk mengurangi kemacetan di jalanan yang berpotensi padat oleh kendaraan, pemirsa. Betul, dan untuk tahu bagaimana penerapan mekanisme lalu lintas Jakarta pagi ini, kita akan sama-sama bergabung bersama jurnalis Metro TV Konita Rahman dari kawasan Semanggi, Jakarta. Selamat pagi, Konita. Jadi apa saja skema yang diberlakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya untuk bisa mengurangi kepadatan di Jakarta usai Lebaran? Ya, selamat pagi, Jason dan juga Valen. Untuk skema yang diberlakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya sudah diberlakukan kembali kebijakan ganjil genap mulai dari tanggal 25 Maret 2026 kemarin, usai dihentikan sementara pada periode Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah dan Hari Raya Nyepi dari tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan 24 Maret 2026. Dan untuk kebijakan ganjil genap ini tentunya untuk mengurangi dan meminimalisir kemacetan di jalan-jalan yang memang berpotensi padat. Nah, untuk mengetahui bagaimana skema yang diberlakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dan bagaimana evaluasi terhadap arus mudik dan arus balik kemarin pada Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, saat ini saya sudah bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Pak, ini kan kemarin sudah diberlakukan beberapa skema pada saat Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Bagaimana evaluasi dari Ditlantas terhadap arus mudik dan balik Lebaran, khususnya dampaknya terhadap kepadatan lalu lintas di Jakarta dan juga di sekitarnya? Baik, terima kasih, Mbak. Dapat kami informasikan sampai dengan saat ini, alhamdulillah seluruh skema rekayasa arus lalu lintas pada tahapan mudik Lebaran sampai saat ini ya kita berada pada tahapan arus balik ya, arus balik baru yang pertama ini. Seluruh rangkaian kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan yang direncanakan alhamdulillah berjalan sampai dengan cukup lancar ya. Seperti kita ketahui saat ini kita berada di salah satu simpul aktivitas masyarakat Jakarta di Semanggi. Terlihat sejak 2 hari kemarin aktivitas masyarakat sudah mulai terlihat menggeliat kembali. Perlu diketahui juga bahwa berdasarkan traffic counting Jasa Marga, untuk kendaraan-kendaraan yang keluar Jakarta pada saat mudik Lebaran kemarin melalui gerbang tol Cikupa, gerbang tol Cikatama, kemudian Kalitama, dari 2 juta lebih, 2.500.000 atau 600 kendaraan yang keluar, sampai saat ini tercatat masih ada di sekitar 20% lagi yang belum kembali. Nah, ini yang tentunya perlu diantisipasi pada periode waktu arus balik yang kedua yang diprediksi dimungkinkan hari ini, besok, dan lusa. Nah, ini tentunya juga sekaligus informasi ya untuk masyarakat kita bahwa bisa merencanakan perjalanannya sehingga tidak terjadi kepadatan pada satu waktu tertentu. Kemudian untuk kebijakan ganjil genap sendiri itu telah diberlakukan sejak tanggal 25 kemarin. Tentu hal ini merupakan kebijakan yang kita sudah tahu lama ya. Untuk mengelola aktivitas di Jakarta ada kebijakan-kebijakan pembatasan volume kendaraan dengan konsep ganjil genap. Dan hari ini kami juga masih terus memantau sekaligus mempersiapkan gelombang arus mudik yang kedua yang direncanakan hari ini dan besok. Baik, terkait dengan pengaturan truk dan kendaraan berat usai libur Lebaran ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ada persiapan-persiapan yang mana ini untuk beroperasi kembali truk dan kendaraan berat? Kemarin kita telah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral ya dengan Pemprov DKI, kemudian dengan Pelindo, kemudian juga dengan KSOP dan instansi terkait lainnya termasuk teman-teman dari asosiasi angkutan barang. Di mana di sana telah kita koordinasikan untuk pola pembukaan ataupun normalisasi pembatasan sumbu 3 berdasarkan SKB, di mana akan dibuka kembali pada tanggal 29. Tentu ini waktu-waktu yang bersamaan nantinya dengan arus balik kedua, gelombang kedua, dan tentunya perlu dilakukan langkah-langkah seperti telah disiapkan buffer zone yang mudah-mudahan
cukup menampung aktivitas nanti sekiranya ada lonjakan truk yang mengarah ke Merak ya. Kemudian juga diinformasikan juga Pak hari ini Jakarta juga sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang aktivitas kegiatan yang cukup akan berdampak terhadap kepadatan. Salah satunya seperti kita ketahui nanti malam itu ada pertandingan sepak bola FIFA Series 2026. Kemudian juga hari ini, sore ini ada direncanakan kunjungan tamu negara Perdana Menteri Malaysia yang akan datang ke Jakarta, dan ini yang tentu membutuhkan pola rekayasa, pola pengaturan arus lalu lintas, dan sekaligus himbauan juga ke masyarakat untuk bisa menggunakan sarana transportasi umum ya pada saat beraktivitas nanti malam ke GBK. Untuk selanjutnya Pak, titik-titik mana saja yang memang diprediksi oleh Ditlantas Polda Metro Jaya yang menjadi pusat kemacetan atau kepadatan setelah aktivitas masyarakat ini kembali normal, dan strategi apa yang disiapkan untuk mengurangi kepadatan tersebut? Dari evaluasi kepadatan pada ruas-ruas jalan di Jakarta, titik kepadatan pertama yang paling utama itu nanti di Cawang. Cawang itu pertemuan dari aktivitas masyarakat yang dari arah Bekasi, nanti tentunya akan bertemu juga dari masyarakat yang dari mulai Cibubur ke arah selatan. Ini nanti akan menjadi simbol pertama. Pola yang selama ini kita terapkan untuk melakukan kanalisasi, terus cuma kontraflow juga yang biasa kita gunakan untuk memberikan akses masyarakat masuk ke Jakarta. Tentunya nanti di hari Senin akan terlihat aktivitas yang sangat luar biasa, mengingat anak-anak sekolah juga sudah mulai masuk. Dan juga gitu akan berbarengan, tentunya perlu diantisipasi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa akan ada aktivitas pembukaan ataupun operasional kembali Sumbu 3 ke atas. Tentu aktivitas bongkar muat, pengiriman barang yang selama ini tertahan nanti akan terjadi ataupun akan meningkat lagi di tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 lebih. Oleh karena kita juga telah menyiapkan beberapa konsep manakala nanti dibutuhkan sebuah rekayasa, kemudian diskresi, ini akan kita lakukan. Tentu kita akan melihat dinamika nanti di lapangan, volume, dan kita juga sangat membutuhkan data yang valid dari tentunya para pelaku-pelaku perjalanan dan aktivitas di pelabuhan nanti. Ini yang tentunya sangat perlu diantisipasi, tentunya di wilayah Jakarta Timur dan Utara nanti. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Nah, pemirsa, Jason dan juga Valen, tentunya ini yang menjadi himbauan juga bagi masyarakat bahwa besok ini memang diprediksi akan terjadi gelombang 2 untuk para pengendara yang akan kembali ke Jakarta, dan tentunya harap memperhatikan skema-skema yang sudah diberlakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, terutama skema ganjil genap yang ini sudah akan berlaku kembali mulai dari tanggal 25 Maret kemarin 2026. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio, Jason dan juga Valen. Baik, Konita, terima kasih Konita untuk informasi terkini langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.